Setelah itu rukuk. Nah, rukuk masuk rukun sholat. Nah, sebelumnya perlu juga kami sampaikan ada 6 jeda dalam sholat itu. Ada jeda itu ada apa? Tenggang waktu antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, tidak langsung berhenti sejenak kira-kira bacaan subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar kabir wa subhanallah. Yang kedua antara doa iftitah dengan ta'awud itu juga berhenti sejenak. Yang ketiga antara ta'awud dengan Fatihah dimulai dengan basmalah itu ada berhenti sejenak. Yang keempat antara Fatihah dengan amin juga berhenti. Yang kelima antara amin dengan surat berhenti. Yang keenam antara surat dengan rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Di sunnah ada tidak langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar ya sah, tapi bagusnya dikasih jeda. Ya. Yang keenam tadi itu. Khusus antara amin dengan surat untuk sholat-sholat yang dibaca keras dalam mazhab Syafi'i bagusnya waktunya agak panjang tadi yang cukup untuk Fatihahnya makmum. Kira-kira begitu. Saat itu imam membaca apa saat itu? Imam bisa baca surat-surat atau ayat-ayat sepanjang Al-Fatihah, atau bisa berzikir, atau bisa berdoa. Ulang-ulang. Kira-kira cukup makmumnya baca Fatihah, baca surat yang keras. Nah, rukun, salah satu rukun sempurnanya ini punggung rata dengan kepala. Kepala kalau tadi berdiri kan agak menunduk, tapi waktu rukuk kepalanya lurus. Gambar sebelahnya 27 kurang membungkuk walaupun sudah sah. Jadi minimal rukuk itu telapak tangan sampai ke lutut. Membungkuk walaupun tidak lurus, pokoknya telapak tangan sampai ke lutut sudah sah rukuknya. Tapi belum sempurna. Nah, sehingga kita silang karena belum sempurna. Atau berlebihan membungkuknya sampai ke bawah. Nah, punggungnya. Kadang tangannya sampai memegang, bukan memegang lutut, tapi bawahnya lutut yang dipegang. Ini sunnahnya tangan memegang lutut. Nah, ini nomor 9, kepala mendongak lihat ke depan. Nah, Nabi tidak mengangkat kepala dan juga tidak menundukkan kepala waktu sujud, waktu rukuk. Ya. 30 kepala menunduk juga salah. Jalan dari depan, telapak tangan memegang lutut dan jari direnggangkan. Sekali lagi, seluruh perintah renggang di dalam sholat hanya berlaku bagi apa tadi? Lelaki. Bagi perempuan memegang lutut dan jarinya dirapatkan. Nomor 32 itu perempuan, kalau laki maka salah laki. Merapat, bukan memegang lutut, bukan ini laki. Kalau perempuan merapat. Jadi gambar-gambar yang salah dan tidak sah. 33. Telapak tangan belum sampai ke lutut, membungkuknya kurang. Telapak tangannya belum sampai ke lutut, tapi di atas lutut. Atau sampai ke lutut dengan cara bertiga-empat itu, lututnya yang dimajukan ke depan. Nah, ini tidak sah. Ini. Nah, ini tidak sah. Ya. Di lutut tak boleh maju. Ya. Ada begitu? Ada. Nah, di dua ini tidak sah. 33 dan 34. Yang ketiga karena kurang membungkuk, yang keempat lututnya maju ke depan. 35 takbir namanya, mengumpulkan dua telapak tangan dan diletakkan di antara dua paha. Ini ada seorang sahabat cerita, dia melihat anaknya memimpin dua rakaat dilarang, sholat jangan begitu. Setelah sholat diingatkan, kata sahabatnya, saya dulu pernah begitu, saya ditegur oleh Rasul. Ya, waktu sholat pernah begitu, waktu sholat sunnah oleh Rasul. Terus dia berikutnya lihat anaknya juga begitu, maka diingatkan anaknya. Waktu rukuk itu ada banyak riwayat mengenai bacaan rukuk, zikir-zikir rukuk. Yang paling masyhur bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Ini paling masyhur. Banyak dan yang lain. Ada yang hampir sama dengan kifar majlis subhanallah ketika Allahumma firli tapi tanpa syahadat. Di rukuk dan sujud subhanallahumma ketika Allahumma firli. Tapi nanti subhana rabbiyal azim itu riwayat yang sahih tanpa wa bihamdi. Dan dalam kitab-kitab fikih
memang tidak menyertakan wa bihamdi akhir. Seluruh kitab-kitab fikih cuma subhana rabbiyal azim. Ada tambah bihamdi itu riwayat yang lemah. Nah, di dalam riwayat Muslim dan Abi Dawud itu tanpa ada wa bihamdi. Abi Dawud punya dua riwayat, salah satunya ada wa bihamdinya. Cuma setelah menyampaikan riwayat ada wa bihamdi belum sampaikan, saya khawatir tambah wa bihamdi ini tidak terjaga. Yang sahih tanpa wa bihamdi. Saya juga baca bukunya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu gurunya Mbah Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri NU dan Muhammadiyah. Ini dulu sebelum pergi ke Mekah berguru pada Kiai yang sama, Kiai Soleh Darat. Darat itu nama kampung di Semarang, Jawa Tengah. Di bukunya Kiai Soleh namanya Al-Kifayah Al-Amma. Itu bahasa Jawa tapi pakai huruf-huruf Arab misalnya background begitu. Ada pelajaran sholat itu juga menyampaikan zikirnya rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tidak ada wa bihamdi. Walaupun dengan wa bihamdi tidak batal, tetapi bagusnya tidak kita baca karena riwayatnya sahih dan itu diikuti ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Nah, beliau tidak membaca wa bihamdi. Iktidal. Setelah rukuk kita iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Ini bacaannya setelah tegak ditambah apa? Setelah tegak baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa syai'an syai'an. Ini dalam mazhab Syafi'i makmum dan imam bacaannya sama. Membaca dua bacaan ini. Waktu berdiri sami Allahu liman hamidah. Tegak baru baca apa? Rabbana lakal hamdu seterusnya. Ini mazhab Syafi'i. Makmum pun bacaannya dua itu. Tiga mazhab yang lain makmum tidak membaca sami Allah, tapi langsung Rabbana lakal hamd. Itu tiga mazhab di luar Syafi'i. Hanafi, Maliki, Hambali tidak membaca apa? Sami Allah untuk makmum. Imam baca sami Allah. Kalau dalam mazhab Hanafi, imam sami Allah saja tanpa ada Rabbana lakal hamd. Itu Hanafi dan Maliki begitu. Imamnya cuma sami Allahu liman hamidah, makmumnya meneruskan Rabbana lakal hamd. Mazhab kita tadi dua-duanya. Jadi kalau kita lihat di Mekah itu makmumnya langsung Rabbana lakal hamd. Itu mazhab Hambali, ya. Jadi kalau kita Syafi'i, makmum tetap baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Hadis yang dipegang oleh ulama Syafi'i tadi itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana saya sholat. Rasul baca sami Allah, ya saya baca sami Allah. Nah, mazhab yang lain punya juga hadis. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Ini dipakai oleh mazhab yang lain. Bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkan rabbana lakal hamd. Ini mazhab Syafi'i mungkin yang awal tadi. Sholat seperti Rasul. Nah, ini dari bacaannya agak panjang. Dan setelah waktu itu masih tamin syai'in itu masih ada bacaan yang berikutnya. Ahlus sana wal majid haq maqal abad wa kulluna laka abad Allahumma la ma'ni lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'ta wa la fadl jadi tinggal sampai ke situ. Ini hadis riwayat Muslim. Cuman kalau kita jadi imam dianjurkan tidak membaca semuanya. Cuman cukup wa min kuma syai'in terus teruskan sujud. Salat sendirian boleh sampai terakhir. Tambah ahlus sana yang kasih. Nah, iktidal tangannya boleh sedekah kembali, boleh dilepas. Tapi yang terbaik dalam mazhab kita, sebagaimana komentarnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, qaul yang mu'tamad, yang kuat dan memang bisa dibuat sandaran adalah yang dilepas. Nah, seperti yang terbaik, walaupun dikembalikan juga ya, sunnah juga sama, boleh kembali, tapi yang terbaik dari dua ini yang dilepas. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Kalau mazhab Hambali tidak memberikan ketetapan. Imam Ahmad boleh kedua-duanya dan beliau tidak menetapkan mana yang terbaik. Nah, dalam mazhab Syafi'i tadi ada penilaian dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang dilepaskan.